Jadi kalau ada yang mengatakan tidak ada dalil yang wajib menghormati dzurriyyah Nabi, bukan tidak ada, Anda belum baca gitu. Seharusnya kurang jauh ngopinya, ya, kurang jauh ngopinya. Kopinya kurang kental Pak Eko gitu. Tapi jangan Gitu. ngopi tok tas, yo buka kitab gitu ya. Belek-belek. Turu berarti. Iya. Intinya turu deh. Iya. Ya, sebelumnya Ustadz, yang harus kita garis bawahi itu takut ada orang-orang mengira kita ini fanatik buta kepada para habaib. Oh, enggak. Para habaib kalau salah ya tetap salah. Mereka semuanya ada para habaib yang mencuri ya tetap salah, harus dihukum seadil-adilnya. Tapi karena ini konteksnya nasab, ilmiah, maka kita bisa mengkajinya dalam perspektif para ulama. Karena kita tidak punya kapasitas berbicara nasab, ya kita tinggal sodorkan pendapat para ulama yang sudah sesuai dengan kapasitasnya. Begini, sikap para ulama itu Pak Dokter, kalau ada orang mengaku-ngaku dzurriyyah Nabi, dan ternyata tidak terbukti sebagai dzurriyyah Nabi setelah di cross check. Nah, maka ulama ini mendiamkan. Tawakuf sudah dia dosa gitu. Bukan malah menyebarkan fitnah begini begitu seperti yang dilakukan oleh ini. Ya. Laskar apa itu katanya? Laskar Dajjaliyah apa itu? Lupa saya ya, laskar apa namanya itu. Nah, itu. Saya nyoba tes DNA lewat TikTok Ustaz ya. Filter TikTok. Ternyata saya keturunan Eropa. Bisa jadi saya masih sepupu sama Cristiano Ronaldo. Bill Clinton itu. Iya. Kayaknya gitu kayak. Ya Allah, Rabbi. Ya kan ruwet. Tes DNA dilihat J1 Arab. Arab ini Arab mana gitu. Apa keturunan Abu Lahab? Kalau Mesir jadi Fir'aun nanti. Kan ruwet kalau kayak gitu. Ilmu-ilmu yang tidak pasti itu udah diambil sama fikih memang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dokter dan Ustadz Hakam yang sudah memberikan Al-Fakir waktu untuk sedikit menjelaskan mengenai silsilah ataupun sedikit sejarah mengenai para habaib dengan para ulama. Bagaimana mereka berdua berinteraksi dan istilah habaib itu bagaimana, dan apakah fakta sejarah memang mengatakan bahwa mereka ini adalah salah satu cucu-cucu Nabi yang palsu, yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan lain sebagainya. Mungkin itu nanti akan kita kaji secara bertahap gitu Ustaz ya. Betul Gus. Nah, Pelan-pelan Gus ya. untuk ya pelan-pelan. Ada geplak ini ya. Ya, kita santai Ustaz. Iya. Siap. Pertama, di sini mohon maaf Pak Dokter, Al-Fakir sedikit meluruskan ungkapan Pak Dokter tentang husnudzon. Kita kepada para habaib itu percaya itu bukan husnudzon, tapi dzon. Kalau husnudzon itu sesuatu yang jelek tapi kita menganggapnya baik, seolah-olah seperti itu. Husnudzon, jadi seolah-olah itu masih remang-remang, baik apa tidak, tapi kita berusaha percaya baik ya. Kita kepada keturunan para habaib itu bukan husnudzon, tapi dzon. Dzon itu kalau dalam fikih itu keyakinan yang sudah mencapai 80 atau 90%. Ya. Kenapa saya tidak mengatakan yakin? Ya 100%. Karena dalam teori ilmu fikih, dzon itu sudah bisa dijadikan istidlal. Sudah bisa kita jadikan dalil untuk beribadah, untuk berfatwa, itu sudah bisa. Jadi dzon minimal kita dzon kepada keturunan habaib, ya, bahwa habaib ini adalah keturunan Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau kita meneliti tentang sejarah Ustadz Hakam dan Pak Dokter ya, sejarah itu justru kita akan banyak menemukan harmonis antara para ulama dengan keturunan Rasulullah. Kalau kita mau kaji dari istilah dulu ya. Istilah Habib. Istilah Habib ini mulai banyak dipakai kan di Yaman sebenarnya. Yang diprakarsai oleh Al-Habib Umar kan. Kemudian banyak digunakan. Itu cuma istilah. Al-Habib maksudnya Habibullah, orang yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu cuma hakikat urfi saja. Kalau secara ilmu bahasa itu ya cuma hakikat urfi, cuma panggilan. Tidak menutup kemungkinan saya boleh mengucapkan orang lain sebagai Habib dengan makna orang yang dicintai oleh Allah. Ketika saya sematkan kepada para ulama atau orang soleh ya, atau orang yang wara, orang yang zuhud, boleh. Nah, cuma waktu itu di Yaman memang banyak dipakai
oleh para habaib yang sekarang. Ya, yang notabene-nya diprakarsai oleh Habib Umar kan waktu itu. Itu Habib Nah. Umar bin Nanti kita bahas Oke. secara detailnya. Kan katanya step by step. Iya, iya. Makanya saya Siap, siap. istilah dulu. Nanti kemana-mana kalau Buru-buru anunya. ternyata. Iya. Nah, kemudian kita ambil dari istilah Habibnya dulu. Ya. Siapakah pertama kali yang mengatakan kata Habib kepada keturunan Nabi? Kepada cucu Nabi? Orang yang pertama kali mengucapkan lafal Habib kepada cucu Nabi adalah sahabat Abdullah bin Abbas. Tertulis di dalam kitab Istijlabul Tiqail Ghuraf. Jadi kitab Istijlabul Tiqail Ghuraf ini ditulis oleh Al-Imam Al-Hafidh As-Sakhawi. Beliau hidup di abad ke-8 sampai ke-9. Nah, beliau mengutip sebuah riwayat yang isnaduhu sahih, sanad riwayat ini sahih, tidak ada pertentangan di dalamnya. Suatu ketika, sahabat Abdullah bin Abbas bertemu dengan cucu Nabi yang bernama Ali Zainal Abidin. Nah, ketika sahabat Abdullah bin Abbas bertemu dengan Ali Zainal Abidin, apa kata sahabat Abdullah bin Abbas? Marhaban bil Habib ibnil Habib. Istilah Al-Habib kepada cucu Nabi sudah pernah diucapkan oleh sahabat Abdullah bin Abbas. Marhaban bil Habib. Selamat datang wahai Al-Habib ibnil Habib, putra dari Al-Habib. Kekasih Allah, putra dari kekasih Allah. Ali Zainal Abidin bin Al-Husain bin Ali, suami dari Sayyidah Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada orang yang mengatakan, seumpama ada seseorang yang bernama Imaduddin Faqat Hadamaddin ya. Nah, dia mengatakan bahwa istilah Habib ini yang pertama kali mengucapkan adalah orang Yahudi. Karena orang Yahudi mengatakan nahnu abna'ullah wa ihibba'uh. Kami adalah anak-anak Allah dan habib-habibnya Allah. Ini cara istidlal yang salah dan tidak pernah diajarkan oleh para ulama fikih dan lain sebagainya. Cara beristidlal tidak seperti itu, Pak Dokter. Cara beristidlal kalau seperti itu berarti Abdullah bin Abbas Yahudi juga dong. Secara tidak langsung bisa murtad nanti itu. Ya. Makanya di kitab Sulam Taufik yang mereka ingkari itu, padahal di sana sudah dijelaskan dan sekarang terjadi banyak orang yang kufur gara-gara ucapannya tapi dia tidak merasa. Kalau dia sudah keluar dari Islam. Sulam Taufik, kitab yang mungkin dikaji bagian anak ibtidah itu. Di sana sudah diwanti-wanti akan banyak nanti orang yang kafir, murtad, keluar dari Islam gara-gara ucapannya tapi dia tidak merasa kalau dirinya sudah keluar dari Islam. Nah, kalau nanti semua konsep seperti istilah Habib itu Yahudi, padahal sahabat Abdullah bin Abbas loh yang mengatakannya. Dan sahabat Abdullah bin Abbas ini, Pak Dokter, salah satu orang yang sering didoakan baik oleh Nabi Muhammad. Suatu ketika Nabi Muhammad itu sholat berdua dengan sahabat Abdullah bin Abbas. Nabi Muhammad menarik tangan sahabat Abdullah bin Abbas dan mensejajarkan barisannya dengan beliau. Sholat berdua. Ketika sudah takbiratul ihram, ternyata sahabat Abdullah bin Abbas mundur sedikit. Padahal sudah dilurusin kan? Ternyata mundur sedikit. Nah, wa ba'da ma faragha minas shalah, setelah Rasulullah selesai sholat, Rasulullah bertanya kepada Abdullah bin Abbas, "Kenapa kamu kok mundur sedikit? Padahal aku sudah mensejajarkan dengan aku." Apa kata sahabat Abdullah bin Abbas? Tidak ada yang pantas sholat sejajar dengan engkau, karena engkau adalah utusan Allah. Gara-gara mengucapkan seperti itu, Rasulullah mendoakan sahabat Abdullah bin Abbas agar ditambahkan fahman wa ilman fiddin, pemahaman dan ilmu di dalam agama. Bahkan yang masyhur riwayat kita ketahui, Allahumma faqihu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ya. Berilah pemahaman dalam agama dan ajarilah Abdullah bin Abbas tafsir Al-Quran. Nah, itu dalilnya. Itu istilah Ustadz ya. Iya, iya. Belum kita melacak kepada sejarah, karena secara bahasa itu cuma hakikat urfi saja sih. Istilah Habib ini disematkan kepada orang lain bisa. Yang penting cocok dengan nisbatnya. Habibullah, kekasih Allah, kita sematkan kepada orang yang soleh. Boleh. Kira-kira seperti itu, Ustaz. Oh, Masya Allah. Jadi ternyata memang dari zaman sahabat sudah sempat ada muncul ucapan sudah dipanggil Habib itu. sudah. Isnaduhu sahih itu, Ustaz. Saya gak mau pakai yang do'if, takut dikritik nanti. Kita pakai yang sahih awalan wa akhiran. Ya, tapi itu Gus ya. Jadi memang seiring berjalannya waktu memang kan masyarakat di Indonesia khususnya semuanya memang harus ilmiah, sehingga ya seperti itu, jadinya harus jelas, harus detail, sehingga muncullah pembahasan-pembahasan mungkin yang seperti kemarin sempat bermunculan. Ya. Terus
benar. Bahwa memang ternyata dari zaman sahabat pun sudah seperti itu gitu Gus ya. Benar. Nah kalau untuk ulama-ulamanya Gus, mungkin yang paling banyak kan sikap mungkin, ya. iya sikapnya gimana kira-kira? Kalau kita melihat Ustaz, Pak Dokter ya, Iya. dan Ustadz Hakam, kita kan tahu ada riwayat yang sangat masyhur. Pertama dari sahabat Abu Bakar. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, "Urkubu Muhammadan fi ahli baitih." Jagalah martabat Nabi Muhammad dengan kita memuliakan keturunannya, zuriyahnya, ahlul baitnya. Karena ahlul bait ini termasuk zuriyah. Kata siapa? Al-Imam Al-Ajurri. Dan juga banyak ulama yang sepakat dengan beliau. Termasuk zuriyah itu adalah, termasuk ahlul bait adalah zuriyah. Dan itu juga disebutkan oleh Al-Imam As-Sakhawi dalam kitab Al-Istijlab barusan. Nah, kemudian sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, ketika melihat Sayyidina Abbas masuk Islam, apa kata Sayyidina Umar? La islamuka yauma aslamtah ahabbu ilayya min islamil Khattab. Kamu masuk Islam wahai Abbas, lebih aku sukai daripada ayahku Al-Khattab yang masuk Islam. Kenapa? 5. Karena kalau ayahku masuk Islam, Nabi Muhammad gak senang. Tapi kalau kamu, karena kamu adalah paman dari Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad senang. Maka aku lebih senang kamu yang masuk Islam daripada ayahku. Nah, kesenangannya itu lebih tinggi ketika ahlul bait Nabi yang masuk Islam daripada ayahnya sendiri. Nah, ini menunjukkan bahwa kecintaan Sayyidina Umar, apakah kita menyaksikan keilmuan beliau? Apakah kita menyaksikan khidmah dan amaliyah Sayyidina Abu Bakar? Bahkan Rasulullah mengatakan, innallaha ja'alal haqqa ala lisani Umar wa qalbih. Allah telah menjadikan kebenaran dari lisan Umar dan hatinya. Sayyidina Umar menomorduakan ayahnya ketika melihat ahlul bait yang masuk Islam, yaitu sahabat Abbas. Kemudian sahabat Zaid bin Thabit. Suatu saat sahabat Zaid bin Thabit setelah baru selesai mensolati jenazah. Ada sahabat Abdullah bin Abbas yang beliau notabene-nya termasuk ahlul bait juga, keluarga Nabi. Sahabat Abdullah bin Abbas mau memegang tali kuda atau untanya sahabat Zaid bin Thabit. Kalau kita sekarang itu andaikan ada kiai, ada sepeda motor, kita nuntun. Nah, penghormatan ya. Kendaraan seorang kiai dituntun oleh santri kan merupakan penghormatan. Nah, unta atau kuda milik Zaid bin Thabit mau dituntun oleh sahabat Abdullah bin Abbas. Melihat itu, maka Zaid bin Thabit mengatakan, "Khalli anhu ya bna ammi Rasulillah." Jangan, enggak usah. Wahai putra dari pamannya Nabi saya, enggak usah gitu. Apa kata sahabat Abdullah bin Abbas? Hakadza naf'alu bil ulama, beginilah aku memperlakukan para ulama. Bayangkan ahlul bait, ya, keluarga Nabi memperlakukan ulama sedemikian rupa memuliakan. Lalu apa balasan sahabat Zaid bin Thabit? Langsung dicium tangannya. Wa hakadza naf'alu bi ahli baiti nabiyina. Dan beginilah juga kami menghormati ahlul bait keluarga kami. Begitu harmonis antara ulama dengan ahlul bait. Tidak seperti sekarang, ahlul bait sama para ulama malah diadu domba. Begitu, saya lanjut. Gus, berarti kan juga sempat saya dengar ya, ngapunten kalau salah ya. Soalnya saya dokter loh Gus, bukan. Nggih. Jadi nanti kan kalau masalah dokter kan masih masalah tes DNA-nya nanti gitu kan. Kedokteran nanti. Jadi saya juga kan pernah dengar Gus, ceramahnya salah satu ulama bahwa memang kan Nabi juga pernah mendoakan Sayyidina Ali sama Sayyidah Fatimah ya. Berikan apa Sayyidina Ali dan Sayyidah Fatimah ini keturunan yang bagus dan banyak gitu loh Gus. Berarti kan memang harusnya keturunan Nabi ini ya ada banyak dan bagus kan begitu Gus ya. Dan kenapa kok ternyata juga masih banyak yang mungkin masih meragukan, atau mungkin yang sudah saya sampaikan tadi kan harusnya mungkin sudah banyak tertera juga kan ya di cerita di hadis atau di mana. Nah itu menurut jenengan bagaimana berarti seharusnya kita ini menyingkapi yang memang ternyata cerita ini ternyata sudah jelas gitu Gus. Begini Pak Dokter, Imam Ghazali itu pernah mengatakan di dalam kitab Ayyuhal Walad bahwa salah satu penyakit yang tidak ada obatnya ketika kita benci kepada seseorang karena hasud, dengki, iri. Semakin kita benar, maka semakin salah menurut mereka.
Semakin kita sampaikan berbagai dalil, maka semakin hitam hati mereka. Jadi ya hanya hidayah yang bisa menyembuhkan penyakit fi qulubihim maradun itu. Hanya itu, Ustaz. Jadi bayangkan Imam Ibnu Hajar, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami punya kitab namanya Al-Qaulul Mukhtasar fi Alamatil Mahdi Al-Muntadhar, tentang tanda-tanda Imam Mahdi. Imam Mahdi itu jelas, Ustaz, keturunan Nabi, Ahlul Bait Nabi. Kalau ada orang yang mengatakan keturunan Nabi bukan Ahlul Bait, tertolak dengan riwayat ini. Al-Imam Ibnu Hajar mengatakan, Al-Haytami dalam kitabnya Al-Qaulul Mukhtasar fi Alamatil Mahdi Al-Muntadhar, secara tegas dengan lafaz waqad tawatarat al-akhbar, sudah mutawatir hadisnya. Wastafadat bi kathrati riwayatiha, riwayatnya sudah banyak diketahui. Anil Mustafa sallallahu alaihi wasallam, langsung dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentang apa? Bimaji'il Mahdi, bahwa akan datang Imam Mahdi, wa annahu min ahli baitih, dan dia adalah ahlul baitnya. Sudah mutawatir, sudah syuhra istifadah langsung dari Nabi bahwa Imam Mahdi yang merupakan keturunan adalah min ahli baitihi, termasuk ahlul bait Nabi. Wa annahu sayusa'idu Isa ala qatlid dajjal, dan dia nanti akan membantu Nabi Isa untuk membunuh Dajjal bi Babiluddin bi ardi Palestin, di gerbang Lot di tanah Palestina. Jadi kalau ada yang mengatakan tidak ada dalil yang wajib menghormati zuriat Nabi, bukan tidak ada, Anda belum baca gitu. Seharusnya kurang jauh ngopinya, ya, kurang jauh ngopinya. Kopinya kurang kental Pak Eko gitu. Tapi jangan Gitu, ngopi tok tas, yo buka kitab gitu ya. Belek-belek. Turu berarti deh. Iya. Intinya turu deh. Iya. Berarti memang pentingnya kita akhlak ya Gus ya, akhlak Betul. belajar ya, akhlak belajar dan menyikapi segala sesuatunya harus dengan bijak dan harus hati-hati, apalagi memang ini kan sesuatu yang mungkin apa ya, kita sudah di akhir zaman, jadi haruslah kita ini dengan ya Harus apalagi, mendekat dengan orang-orang soleh. dengan orang-orang soleh, apalagi juga yang disampaikan panjenengan sudah apa tadi, mutawatir ya Gus ya, sudah Mutawatir, jelas, istifadah. seperti itu ya. Nah ini mungkin agak dalam dikit Gus ya. Ya. Jadi mungkin kalau saya juga sempat dengar juga bahwa memang Nabi Muhammad juga kan pernah, yang mungkin tadi sempat jenengan sampaikan bahwa istilah Habib itu juga awalnya dulu dari yang disebut dengan Habib Umar kan begitu Gus. Yang mungkin yang sempat saya dengar juga memang dari Yaman kan begitu, bahwa Nabi pun juga pernah, atau saya dengar juga mendoakan negeri Yaman. Berarti kan sebetulnya kan ada sesuatu yang mungkin ya negeri ini memang negeri yang mungkin barokah gitu Gus ya, dengan penuh ilmu ya. Ya selain Mekah, Madinah kan seperti itu Gus. Bahkan mungkin ada beberapa, mungkin apa istilahnya, Wes Al-Qarni kalau tidak salah dari Yaman Gus ya, yang mungkin tidak sempat bertemu dengan Rasulullah. Nah, itu mungkin nanti kalau ada yang salah ngapunten mungkin bisa dikoreksi. Nah itu bagaimana Gus gitu loh, kan mungkin kan yang sempat saya dengar juga di luar itu kan pasti selalu nyebutnya Yaman nah seperti itu. Nah menurut panjenengan gimana gitu ini? Gus, sebelum dijawab. Mungkin dokter ini terinspirasi oleh omongannya Imaduddin yang bilang kita tuh jangan bilang ya tarim gitu loh Gus. Ya jatim katanya ya. Imatnya kan bilang gitu kemarin gitu. Jangan bilang ya tarim, jadi suruh bilang kepulauan kita sendiri. Ya jatim gitu ya. Ya jatim atau ya Jawa Barat gitu. Mungkin dari itu. Ada apa di tarim itu? Mungkin pertanyaannya apa? Dokter seperti itu, tapi kayaknya terlalu halus gitu. Apa kayak gitu dokter? Ya kurang lebih seperti itu. Seperti itu. Tapi ada kelebihan dengan negeri Yaman, dan memang apakah memang istilah Habib ini memang awalnya Gus dari situ atau seperti apa gitu? Ya, jadi begini Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita lihat tentang hadis-hadis yang menerangkan tentang eskatologi, ya, tentang akhir zaman ya. Kalau bahasa di perkuliahan itu eskatologi istilahnya kan. Tentang akhir zaman, banyak sekali pujian Rasulullah kepada ahlul Yaman. Dua yang selalu dipuji-puji oleh Rasulullah, dua itu Pak Dokter.
satu Yaman, dua Palestina. Contoh, pernah ada sabda dari Rasulullah, la yazalu ahlul gharbi zahirina alal haq hatta taqumas sa'ah. Ya, bahwa nanti ada ahlul gharbi dari kalangan umat Rasulullah yang akan selalu berada di atas kebenaran sampai hari kiamat. Wa fi haditsin akhar, di hadis lain dijelaskan, wahum bi baitil maqdis, dan mereka ada di Baitul Maqdis. Ini yang disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim. Nah, yang kedua, Yaman. Nah, bahwa nanti kata Nabi, faman kariha alaihi fa alaihi bi yamani. Kalau nanti di akhir zaman kamu tidak bisa datang ke Palestina, tidak bisa menjadi tentara Allah di Palestina, tidak ikut sumbangsi di sana, minimal faman kariha alaihi fa alaihi bi yamani, maka pilihlah Yaman. Di sana juga ada jundun min junudillah. Ada tentara-tentara Allah. Hadis-hadis eskatologi berbunyi seperti itu. Jadi ketika ada orang yang narasinya mulai membenci Yaman, mengajak untuk tidak membela Yaman dan lain sebagainya dengan cemoohan, bahkan ada istilah jongos Yaman, budak Yaman, kan gitu. Padahal secara tidak langsung mereka adalah budaknya Imaduddin ya. Nah, ini kan sebenarnya standar janda ini ya. Mereka mengatakan kita ini budak Yaman, padahal mereka budaknya Imaduddin dan apa? Papi Gufron ya. Yang memiliki bahasa Surya ya, 16 ya. Surya 16 itu. 16. Nah, jadi bab-bab eskatologi itu banyak pujian Nabi nanti dari Yaman. Iya. Dan nanti orang-orang syiraruhum, orang-orang yang jelek di Yaman dan di Palestina nanti akan kumpul di Irak. Kumpulnya nanti di Irak. Nah, gimana Gus, orang-orang yang Munafik lah. munafik ya dan semacamnya yang ada di Palestina, di Syam ya, kalau lafalnya itu Syam ya, Ya. dan di Yaman itu nanti akan kumpul di Palestina. Kumpul di Irak. Oh, Irak. Irak. Berarti Irak nanti tempatnya orang-orang yang munafik. Orang-orang, ya. Yang keluar dari Sebagian hadis tentang eskatologi menyebutkan syiraruhum yatahawwalu ilal Irak. Mereka akan berpindah kepada Irak. Dan khiyaru Irak akan berpindah yatahawwalu ila Baitul Maqdis. Ya. Orang-orang yang baik di Irak nanti akan berpindah ke Baitul Maqdis. kalau lihat dari hadis ini, kok kayak selaras dengan ceritanya di perang Karbala pada waktu Sayyidina Husain ke Kufah waktu itu ya, ke Kufah, ke Irak ya. Terus ditolak itu oleh orang Irak. Terus sampai ada terjadi pertumpahan darah di Karbala. Kok kayak selaras gitu. Wallahu alam, tetapi kalau kejadian Sayyidina Husain itu memang adalah kejadian yang memang terstruktur itu, Ustaz. Terstruktur. Dan saya sendiri tidak menemukan istilah nubuatan ya. Prediksi-prediksi bahwa beliau akan terbunuh di sana saya tidak menemukan. Tapi kalau untuk bab-bab eskatologi tentang tanda-tanda akhir zaman, ya memang nanti orang-orang yang jelek itu akan kumpulnya di Irak justru. Di Irak. Dan orang-orang yang baik itu nanti akan ada di Yaman atau di Syam. Salah satunya adalah Palestina. Dan untuk Yaman sendiri, Ustaz, untuk Yaman itu khususnya di Tarim, masyhur indana, masyhur menurut kita itu bahwa Tarim ini kan kota para wali. Para wali ini, kota Tarim ini kota para wali. Kalau seumpama ada orang yang mengatakan, kenapa kok bilang Tarim, tidak ya Jatim saja gitu. Nah, ini sebenarnya kegabrulan yang nyata, Ustaz ya. Gabrul ini, kenapa? Orang-orang menyebut Tarim, lalu dikatakan ini mengandung sihir ya, sampai mengatakan lagu ini mengandung sihir, sehingga kita tidak cinta kepada tanah air kita sendiri. Ini ngawur. Kenapa? Keutamaan Yaman sudah disebutkan oleh Rasulullah. Apakah Rasulullah ngajari sihir? Berarti kan seperti itu. Keutamaan Yaman terutama Tarim yang disebutkan oleh para ulama bahkan yang masih hidup, itu keutamaan dari mereka. Kalau berarti apakah mereka mengajari sihir? Secara tidak langsung berarti Imad juga ngajari sihir agar kita cinta kepada Jawa Timur, kan seperti itu. Kalau kita mau balik-balik seperti itu aja ya. Ketika Nabi Muhammad mencintai Mekah dan Madinah, lalu ada sahabat Hasan yang ahli dalam syair membuat syair keutamaan Mekah dan Madinah. Apakah ngajari sihir? Kan nggak seperti itu konsepnya gitu. Ya, itu sebenarnya konsep-konsep orang-orang yang sudah mulai
banyak belajar bahasa Suryani, Ustaz. Kebanyakan bahasa Suryani akhirnya kebelinger gitu. Itu kira-kira. Gini loh. Kan apa? Ya jahat. Anak sendiri kan pernah baca di Diba Ad-Dibai. Ad-Dibai karangannya Abdurrahman apa? Abdurrahman Ad-Dibai ya? Ad-Daiba ya. Itu kan ada itu di salah satu syairnya wasafinul linajati idza hiftamin tufalikul adza. Itu kan di sana diibaratkan bahwasanya Ahlul Bait itu seperti chefnya Nabi Nuh. Apa? Perahu gitu ya. Perahu. Apakah dalam syair itu menerangkan bahwasanya kalau kita tarik ke belakang, flashback ke zamannya Nabi Nuh, orang yang tidak naik ke kapal itu kan Hanyut. bukan, memang kufar kan? Kufur. Sampai Kan'an sendiri kan laisa min ahli katakan. Innahu laisa min ahlik, innahu amalun ghairu shalih. Makanya. Berarti ini menurut jenengan tuh ya, Pak. Wasafinul najati ini menurut jenengan gimana? Ya, sebelumnya Ustadz, yang harus kita garis bawahi itu takut ada orang-orang mengira kita ini fanatik buta kepada para habaib. Oh, enggak. Para habaib kalau salah ya tetap salah. Mereka semuanya ada para habaib yang mencuri ya tetap salah, harus dihukum seadil-adilnya. Tapi karena ini konteksnya nasab, ilmiah, maka kita bisa mengkajinya dalam perspektif para ulama. Karena kita tidak punya kapasitas berbicara nasab, ya kita tinggal sodorkan pendapat para ulama yang sudah sesuai dengan kapasitasnya, kapasitas ilmunya. Nah, andaikan toh nanti di rumah kita ada habaib, ya, yang mohon maaf berakhlaknya buruk, sangat ingin dihormati tapi tidak mau menghormati orang lain, ya tidak boleh kita ikuti, tidak boleh. Kita itu mencintai, menghormati, tapi ketika salah kita tidak boleh mengikuti. Contoh, ada salah satu habaib seumpama datang ke rumah kita, masuk ke rumah tanpa bilang assalamualaikum, kemudian masuk ke kamar. Nah, itu wajib kita tegur, wajib kita luruskan gitu. Tapi rasa cinta dan mahabbah kita justru kita ekspresikan dengan cara menegur beliau. Karena kalau beliau tidak ditegur akan ada mafsadah yang lebih besar. Oke lah, kita tahu beliau ini adalah keturunan Rasulullah. Orang lain yang tidak tahu kebesaran derajat dzurriyyah Nabi pasti akan menentang. Lu masa keturunan Nabi seperti ini? Ada yang bilang seperti ini, Ustaz. Kalau memang mereka keturunan Nabi, tidak mungkin mereka melakukan begini loh. Sejak kapan ada keturunan Nabi maksum dari dosa? Kan tidak ada, Ustaz. Ada yang mengatakan begitu. Kalau memang keturunan Nabi, tidak mungkin mereka ini hanya jualan minyak, hanya jualan sarung loh. Sejak kapan ada dalil kalau keturunan Nabi harus jualan kapal perang? Ya. Ada sejak kapan? Ya, sejak kapan kalau keturunan Nabi harus jualan nasi goreng seumpama? Kan tidak ada juga gitu. Bahwa mereka ini salah perspektif gitu. Dikira kalau keturunan Nabi itu harus perfect dalam segala hal. Tidak, mereka itu sama seperti kita, tapi di dalam diri mereka ada darah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ketika mereka salah ya wajib kita luruskan. Kita tidak boleh fanatik buta. Kalau ada habaib yang masih muda, jangan terlalu dihormati sehingga dapat membuat dia lalai untuk belajar agama, untuk berjihad, untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Kadang Ustaz, kita harus jujur. Kadang habaib yang muda kalau terlalu mendapatkan sanjungan, ya, mereka lupa dengan belajar. Mereka tersanjung dengan sanjungan itu. Sehingga lupa untuk menjadi contoh kepada umat. Sebagian oknum, Ustaz, ya. Enggak semua. Karena rata-rata yang saya lihat justru baik-baik semua gitu. Karena ketepatan yang nakal-nakal ini ketemunya sama Imaduddin gitu. Apes terus Imaduddin ini. Giliran ketemu habaib, ketemunya yang agak helap gitu loh. Padahal saya sendiri tidak pernah ketemu kayak gitu. Ya mungkin ada 1-2 itu pun jarang gitu. Ya, jarang. Jadi seperti itu. Sehingga tidak ada istilah kalau keturunan habaib itu semuanya maksum, terjaga dari dosa. Nggak ada. Kan'an saja anaknya Nabi Nuh ketika tidak ikut kapal, kata jenengan tadi, innahu laisa min ahlik, dia bukan lagi keluargamu wahai Nuh, innahu amalun ghairu sholih, karena dia tidak soleh, tidak mengerjakan apa yang diperintahkan
Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira begitu.